Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga sehat semua ya di pagi hari ini. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita atau kita bersama-sama belajar yaitu tentang fikih ya, tentang fikih. Yang kemarin kita sudah bahas yaitu pengertian fikih menurut bahasa maupun istilah dan pentingnya belajar ilmu fikih gitu ya. Dan untuk pagi ini kita lanjutkan yaitu tentang toharah ya, fikih toharah atau kesucian. Jadi sebelum melaksanakan sholat wajib atau sholat sunnah pun ya kita harus mensucikan dulu gitu. Nah di sini ya bab pertama gitu ya, bab pertama yaitu tentang mensucikan diri dan hati ya, kesucian dalam perspektif Islam ya. Islam adalah agama yang suci. Ia sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan. Ya, makanya di sini di dalam agama Islam gitu ya, di dalam agama Islam apapun kita diatur dalam kebersihan. Gitu ya. Dan di situ ada dalilnya ya, dalilnya yaitu surat At-Tahrim. Ya, surat At-Tahrim. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Rabb kalian mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ya, sungguh lembutnya bahasa Al-Qur'an gitu ya. Karena panggilan bagi orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir sama. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru gitu ya. Sama lembutnya ya seperti itu. Makanya nah di sini kenapa orang-orang yang beriman kok tetap diperintahkan untuk bertobat gitu ya, diperintahkan untuk bertobat dan tobatan nasuha gitu ya. Karena tidak pasti orang yang bertobat itu melakukan kesalahan terus tobat itu enggak, karena kita juga tidak tahu ya apakah yang kita lakukan itu benar atau tidak. Makanya kita setiap hari ya diperintahkan untuk bertobat. Ya, bertobat di sini tidak perlu terus kalau tobatan nasuha ya orang yang melakukan dosa besar ya benar-benar dia harus melakukan tobatan nasuha. Kalau kita misalkan setiap hari entah itu baik atau tidak ya menurut kita gitu ya, kita diperintahkan untuk bertobat yaitu dengan beristighfar gitu ya, beristighfar setiap hari. Makanya di situ ya agar kita itu menjadi hamba yang suci dari kotoran, entah itu kotoran hati maupun dohir batin ya seperti itu. Selanjutnya ya kedudukan toharoh dalam Islam ya, kedudukan toharoh dalam Islam. Yang pertama, suci dari najis dan hadas adalah syarat sahnya sholat seorang hamba. La tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddu'a. Tidak diterima sholat seseorang di antara kalian jika dalam keadaan hadas hingga ia berwudu gitu ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu ya. Makanya di sini suci dari najis dan hadas ya. Jadi najis itu apa, hadas itu beda ya. Jadi sama-sama tidak boleh melaksanakan sholat. Jadi sini harus bersih dari najis. Najis barangkali kita sudah wudhu kena kotoran cicak misalkan, itu kita boleh dibersihkan saja. Jadi tidak mengulang wudhunya. Hadas itu apa ya? Jika misalkan sudah wudhu kok mengeluarkan angin, berarti itu yang dinamakan hadas ya, seperti itu. Yang kedua adalah orang yang bersuci dicintai dan dipuji Allah ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Makanya kita diperintahkan untuk daimul wudu ya. Daimul wudu itu apa? Setiap hari kita diperintahkan untuk suci. Jadi makanya di situ ya ketika kita keseharian kita adalah kita sudah wudu gitu ya. Jadi kita ketika waktu sholat langsung bisa melaksanakan sholat gitu ya. Jadi setiap hari suci mau tidur pun ya kita diperintahkan untuk berwudu ya bagi yang mau. Jadi seharusnya ya memang kita usahakan gitu ya. Kalau misalkan kan mau tidur, kalau sudah tidur juga wudunya batal gitu. Yang penting di awal mau tidur kita sudah suci gitu ya.
nanti bangun tidur ya langsung misalkan sholat ya wudhu lagi, suci lagi dari daimul wudhu, yaitu menjaga wudhu ya, seperti itu. Selanjutnya gitu ya, yang ketiga, kelalaian membersihkan diri dari najis ya. Nah di sini hadisnya banyak ya, hadisnya panjang sekali ini gitu ya. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi annahu marra bi qabraini yu'adzibani faqala innahuma liyu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli wa amal akhar fakana yamshi bin namimah thumma akhadha jaridah radbatan fasyaqaha binasfairi thumma gharaza fi kulli qabrin wahidatan faqalu ya Rasulullah lima sona'ta hada faqala la'allahu ayukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Nah ini intinya dalam hadis ini gitu ya, bahwa ketika Rasulullah itu berjalan ya, berjalan dan itu melewati makam atau kuburan gitu ya. Nah di situ Rasulullah mendengar ya dua kuburan itu ya, di situ ada yang menangis gitu ya, menangis itu. Jadi sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa ini kok di dalam sini ada yang menangis? Nah Rasulullah itu menceritakan ya, Rasulullah menyampaikan bahwa kenapa mereka ya siksanya ya mendengar orang yang menangis di dalam kubur, karena perempuan ini tidak bisa menjaga najis gitu ya, tidak bisa menjaga najis ya, seperti itu. Nah yang satu ini ya, yang satu kuburan ini dia tidak bisa menjaga najis, dan yang satu dia suka mengadu domba gitu ya. Nah mungkin biasanya ya namimah ya, namimah itu biasanya perempuan kan gitu ya, gibah kesana kemari gitu ya, sehingga mengadu domba teman atau tetangga misalkannya seperti itu. Nah oleh karena itu ya Rasulullah itu terus mengambil pelapah kurma ya, mengambil pelapah kurma terus dipotong jadi dua dan ditaruh di atas kubur mereka masing-masing gitu ya. Dan sahabat itu bertanya gitu, ini untuk apa ya Rasulullah? Semoga dengan saya menancapkan pelapah kurma ini semoga mereka akan diringankan siksanya sebelum pelapah kurma ini kering gitu ya. Mungkin yang sekarang gitu ya, kalau saya pernah baca buku itu ya, bahwa alam ya ini kenapa kok ada orang yang ketika mengunjungi makam mereka bawa bunga gitu ya, bawa bunga ada mawar seperti itu ya. Itu kalau saya pernah baca itu ya, ketika bunga itu kok belum kering berarti doanya masih, tapi kok ya aneh ya, doanya masih seakan-akan mereka itu mendapat kiriman gitu ya, kiriman dari keluarganya ya, seperti itu. Makanya Rasulullah ya untuk meringankan ya, sebenarnya Rasulullah juga tidak tega gitu ya, tidak tega kalau umatnya gitu ya, kalau umatnya disiksa seperti itu gitu kan. Makanya kita benar-benar ya, kita mempelajari fikih ya, mempelajari fikih ini terutama adalah tentang najis gitu ya, terutama tentang najis gitu. Kita harus benar-benar menjaganya gitu ya, menjaganya. Atau misalkan ini saya contohkan, misalkan kalian melihat ada kotoran cicak ya, ada kotoran cicak. Ini najisnya mudah untuk dibersihkan gitu ya. Tapi kadang kita mau atau tidak membersihkannya. Padahal di situ gitu ya, kalau misalkan sebel sekali ini cicak ya, kotorannya di mana-mana gitu ya, kotorannya di mana-mana. Akan tapi untuk membersihkan itu sangat mudah gitu ya, sangat mudah. Kita buang kotorannya, habis itu pakai kain atau apa ya yang basah terus dilap, itu udah suci gitu ya. Dan di sini ya seperti halnya membersihkan itu, membuang duri di tengah jalan ya yang membahayakan, itu sebenarnya adalah sedekah yang paling kecil ya, sedekah yang paling kecil. Dan yang paling besar, sedekah yang paling besar yaitu mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya nah, agar amalan yang kecil dan yang besar itu bisa kita lakukan gitu ya. Jadi ketika membuang itu kita sambil mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga apa? Amalan yang paling kecil membuang kotoran, amalan yang paling besar kita lakukan. Jadi dua-duanya kita dapatnya gitu. Jadi atau jangan sampai ya pura-pura nggak tahu kalau ada kotoran, atau misalkan nanti malah takutnya
ini di tengah jalan diinjek orang malah najisnya kemana-mana. Jadi ketika kita membuang itu kita sudah mengamankan banyak orang ya, terutama tentang najis. Nah untuk najis ini ya dimulai dari diri sendiri gitu. Apalagi karena nanti kalian di pondok gitu ya, di pondok tentunya banyak orang, kalian sudah terbiasa dengan yang membersihkan najis. Ada juga orang yang tidak peka terhadap najis gitu ya. Tentunya kita bersama-sama ya, nanti kalau sudah sampai di asrama bersama-sama menjaga kebersihan dan najis itu gitu ya. Selanjutnya nah ini pengertian toharoh gitu ya, kalau kita bahas tentang suci gitu ya, pengertian toharoh atau suci gitu. At-toharotu lughatan an-nadhafah wa takhallus minal aqdar wa minan najasat ya. Toharoh secara bahasa berarti bersih dan membebaskan diri dari kotoran najis. Nah, jadi intinya kalau toharoh secara bahasa adalah bersih gitu ya, adalah bersih. Akan tetapi ya di sini kan baru bersih saja ya, jadi kan harus bersih dan suci. Kalau bersih belum tentu suci, kalau suci pasti bersih gitu kan. Makanya kadang kalau misalkan nyuci pakaian ya tidak pakai air yang mengalir, yang penting busanya udah hilang, itu berarti itu sudah bersih saja itu, tapi belum suci gitu ya. Jadi harus bersih dan suci. Secara bahasa sih sudah itu dikatakan toharoh, tapi secara syarak ya, secara syarak belum bisa dikatakan suci gitu ya. Jadi toharoh secara syarak yaitu izalatu hukmil hadas li ada isolah aw ghairiha mimma tastaratu fihi at-taharatu bil ma'i aw bil badil anhu wa huwa at-tayammum. Sedangkan pengertian toharoh secara istilah atau syarak adalah menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah yang selainnya yang disyariatkan di dalamnya untuk bersuci dengan air atau pengganti air, yaitu tayamum gitu ya. Maaf ya, ini lagi batuk ini. Ya. Jadi toharoh ya secara syarak tadi menghilangkan hukum hadas ya untuk menunaikan sholat atau ibadah. Jadi kalau tadi dikatakan bersih itu sudah dikatakan toharoh ya, tapi di sini secara syarak yaitu menghilangkan hukum hadis ya. Otomatis ketika mau sholat gitu ya, ketika mau sholat kita harus suci ya, harus suci. Nah makanya Rasulullah itu ya memerintahkan kita gitu ya, terutama ketika bangun tidur ya, ketika wudhu itu ya pertama harus mencuci tangan ya, mencuci tangan dulu. Karena apa? Tidak tahu semalam itu tangan kita nginep di mana gitu ya. Barangkali pas tidur ada yang sambil bersihkan telinga ya, garuk-garuk di mana. Nah, itu kita nggak tahu. Makanya sebelum wudhu kita bersihkan tangan dulu. Karena apa? Takut kalau nanti di tangan kita ada kuman, kita langsung kumur-kumur, bisa juga masuk gitu kan, seperti itu. Nah, itu perintah ya, itu sebuah perintah, dan ini Rasulullah memerintahkan ini sangat dikuatkan gitu ya, sebelum wudhu gitu ya harus mencuci tangan dulu, seperti itu. Nah selanjutnya hikmah bersuci dalam Islam ya, hikmahnya itu apa? Yang pertama yaitu bersuci merupakan naluri manusia ya, semua orang ya, semua orang itu senang kalau melihat kebersihan gitu ya, melihat kebersihan, dan apalagi kalau itu suci gitu. Jadi kalau di rumah harus menjaga ya, kadang kamar mandinya di mana, kita menuju tempat sholat mana, berarti kan di antara itu harus benar-benar suci gitu ya. Yang kedua, dengan bersuci kehormatan dan wibawa sebagai seorang muslim akan lebih terjaga, karena fitrah manusia memang menyukai kebersihan ya, senang berkumpul dan duduk di tempat yang bersih. Dimanapun kita berada pasti ketika mau duduk itu nyari yang tempat bersih. Kalau suka kebersihan otomatis ya mau membersihkan gitu kan. Jangan sampai misalkan males bersih-bersih nyarinya yang bersih. Atau misalkan ketika di asrama
ya kamarnya tidak dibersihkan, tapi ketika duduk tidur nyari tempat tidur temannya yang sudah rapi dan bersih. Nah itu jangan sampai, ya siapapun juga nggak suka digituin gitu kan. Makanya kita berusaha bareng-bareng ya, bareng-bareng yaitu untuk membersihkan, merapikan. Yang ketiga, Islam meminta agar mereka selalu bersih. Dengan begitu mereka akan dihormati dan dimuliakan. Ya, dimanapun kita berada, ketika kita kelihatan rapi dan bersih, ya, orang itu melihat kita tidak remeh ya. Kadang orang kan ya secara dohirnya misalkan orang lihat kok kayak gitu ya, gitu, mesti orang akan menjauhi gitu kan. Makanya kita menjaga keseharian kita. Terus yang keempat ya, yang keempat, agar kesehatan terjaga. Kebersihan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjaga kesehatan. Nah ini agar kesehatan kita terjaga, tentunya kita harus ya ini membersihkan tempat-tempat di sekeliling kita, gitu ya. Apalagi sekarang ya, dengan menjaga kebersihan kita diperintahkan atau kita diumumkan setiap hari ya untuk menjaga kebersihan. Dengan adanya virus ini hikmahnya kok luar biasa ya. Jadi semua orang itu menjaga kebersihan, menjaga aturan makan ya seperti itu biar sehat ya, pengennya semua orang juga sehat gitu. Yang kelima, membersihkan badan, mencuci muka, tangan, dan kaki dapat menjaga tubuh dari penyakit. Nah itu ya. Yang keenam, agar dapat menghadap Allah dalam keadaan suci bersih seperti halnya sholat. Ya, dari dalam keadaan apapun kita diperintahkan untuk bersih dan suci gitu ya, bersih dan suci. Karena ini perintah dari Allah gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Taharah ma'nawiyah atau taharah qalbu, yaitu bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan beramal soleh. Taharah ini lebih penting dan lebih utama daripada taharah badan. Ya, berarti kita membersihkan hati. Ya, membersihkan itu lebih penting dan lebih sulit kayaknya ya, karena kadang kita tanpa sengaja gitu ya. Misalkan dari omongan saja. Biasanya kalau di asrama itu ya, ada temennya yang rajin ke masjid gitu ya, terus kamu bilang wah tumben ini rajin. Nah itu kayaknya sih ngomongan sepele, tapi nggak tahu ya itu bisa menjadikan hati orang itu ya sakit hati gitu kan. Kayaknya sepele, dan itu perempuan itu biasanya ya gitu ya, mudah seperti itu. Makanya ketika kalian mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan, maka lakukanlah seketika, jangan ditunda-tunda. Kalaupun ditunda-tunda, kok misalkan ada temannya yang mengucapkan seperti itu anggap saja itu adalah salah satu godaan setan gitu. Bukan berarti temannya tadi setan, enggak ya, tapi itu salah satu godaan setan. Mereka yang ngomong seperti itu nggak mikir gitu kan, nggak mikir. Jadi nggak usah dipikir, yang penting saya melakukan kebaikan gitu ya. Makanya di sini surah At-Taubah ya, innamal musyrikuna najsun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis gitu ya. Makanya kalau di dalam surat Al-Waqiah kalau nggak salah ya, itu potongannya seperti hanya orang tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci gitu kan, kecuali orang-orang yang suci. Nah suci di sini ada yang suci dari hadas maupun suci dari hadas. Ada yang mengatakan ya la yamusu ilal mutahharun di sini ada yang mengatakan bahwa orang Islam itu sudah suci gitu ya. Makanya di sini innamal musyrikuna najsun, jadi yang najis adalah orang-orang musyrik gitu kan kalau di surat At-Taubah. Saya lanjutkan surat Al-Maidah ya, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat, mereka beroleh siksaan yang besar. Jadi orang-orang musyrik itu akan mendapatkan siksa di dunia maupun di akhirat gitu ya. Kalau coba lihat ada orang yang melakukan keburukan ya, justru itu siksanya dunia akhirat ya. Karena kalau di dunia orang siksanya itu apakah seperti siksa di akhirat? Tidak gitu ya. Jadi kalau orang yang melakukan keburukan di dunia, siksanya adalah mereka dijauhi orang-orang atau orang-orang di sekelilingnya seperti itu. Itu udah sebuah siksa. Masa orang mau hidup sendiri kan nggak mungkin gitu ya. Makanya
Dan di akhirat ya sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan ada balasannya gitu kan. Makanya di dunia maupun di akhirat mereka akan mendapatkan balasannya seperti itu. Makanya kita berusaha untuk melakukan kebaikan dimanapun kita berada ya, dan berusaha ya intinya tidak menyakiti hati orang lain ya, seperti itu. Selanjutnya ya, thaharah yang kedua, thaharah hissiyah atau thaharah badan, yaitu mensucikan diri dari hadas dan najis. At-tahuru syatrul iman ya, sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Sedangkan menurut Imam Ibnu Rushdi ya, taharah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama taharah dari hadas ya, suci dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil ya, sesuatu yang diminta bersucinya dengan wudhu, dan dari hadas besar, sesuatu yang disucikan dengan mandi ya. Yang kedua adalah taharah dari khubz atau najis ya, yaitu membersihkan diri atau pakaian dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis. Jadi kalau najis berarti tempat ya di sekeliling kita ya, ketika mau sholat gitu ya, kita sudah wudhu, sudah suci, sekeliling kita lihat gitu ya, ada najis atau tidak kita bersihkan gitu ya, otomatis ya bersih dari najis gitu. Udah. Mungkin itu saja ya dari Bu Alfi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kalau misalkan ada yang ditanyakan ya bisa disimpan dulu ya, barangkali nanti kita pas Zoom atau apa bisa ditanyakan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.